Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir, lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'dil amin. Wa sallallahu ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Jamaah Masjid Al-Muslimun yang dimuliakan Allah, kesyukuran yang tiada terhingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Hakul muslimi ala islamihi, kewajiban seorang muslim terhadap Islamnya. Muslim itu jamaknya adalah muslimun, ditambahi al lalu al-muslimun, supaya makrifat, supaya betul-betul tahu bahwa memang kita itu orang-orang muslim, bukan muslim-muslimah. Itu bedanya al-muslimun dengan muslimun. Ya, al-muslimun oleh al ada alnya. Ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan kita ini benar-benar memakrifati tentang diri kita sebagai seorang muslim. Harap juga dari rumah kanan ini. Makna daripada muslim kita ambil saja dua. Yang pertama adalah salimah atau aslamah. Ada yang lain banyak. Apa aslimah? Apa aslamah? Aslamah artinya menyerah secara totalitas. Jadi kita menyerah secara total. Menyerah kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul. Jadi kita ingin dalam hidup ini baik menjadi seorang muslim yang aslamah, berpandai menyerahkan diri kepada tuntunan Allah dan Rasul, berpikir begitu juga berjalan di permukaan bumi, menjaga hati bagaimana menurut petunjuk Allah dan Rasul. Itu seperti itu orang muslim. Jadi totalitas kita mendengarkan qala Allahu, firman Allah itu apa. Kemudian qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasihatnya Rasul itu apa. Nah, itu yang kita dengarkan. Lalu kita menyerah secara totalitas kepada apa yang difirmankan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang menjadi makna muslim. Jamaknya muslimun, muslimin, bisa tinggal sebelumnya itu apa? Ana muslimun, ra'aitul muslimin, gitu. Seperti itu kalau bahasa
Aku adalah termasuk orang-orang muslim. Ana muslimun, nahnu muslimun. Jadi kita itu seperti itu, Pak. Jadi ingin supaya kita ini benar-benar mentaati kepada qala Allah wa qala Rasul. Kalau kila dikatakan oleh orang itu boleh saja mengikuti, boleh saja juga tidak mengikuti. Kalau kila dikatakan pendapat orang, insya Allah mudah-mudahan pendapat orang itu berdasarkan kepada qala Allah dan qala Rasul, begitu Bapak. Jadi mutlak ketaatan itu kepada Allah dan Rasul. Kalau kepada yang lain itu taat juga, tapi bersyarat. Bersyarat sebab orang yang akan kita taat itu taatlah kepada Allah dan Rasul. Begitu. Jadi biar kita beramal sedikit, tetapi itu adalah qala Allah dan qala Rasul. Dan kita juga boleh bertanya kepada orang yang kila tadi, orang yang dikatakan berpendapat tadi, ada tidak guru qala Allah dan qala Rasul? Itu segitu. Nah gurunya kada boleh juga mengatakan ini aku minta. Nah, karena kita juga punya kewajiban untuk mengetahui. Jadi boleh bertanya kepada apa ustaz atau penceramah itu, dia berpendapat itu bukan soal boleh pintar kan Pak. Memang bujur-bujur kita hendak tahu kan teman. Jangan dia ngetes guru kan boleh juga. Dan guru dites. Ya mungkin yang namanya ustaz guru itu ada juga banyak keterbatasannya. Mungkin di antara pihak mungkin ada yang lebih pada guru, ya, pada ustaz. Cuman kebetulan kadang disuruh atau ini kadang minta. Orang mestinya minta lawan masjid, aku malam Senin karena ceramah lah. Bila ketua masjidnya iya naik. Jadi memang beda antara mubalighun dengan adai. Kalau orang ini dai. Kenapa? Karena memang ditugaskan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat Jakarta tahun 79. Artinya apa? Jadi dipanggil bisa, tidak dipanggil pun harus mendatangi. Kalau orang hakon, orang ada hakon ada juga Pak. Tapi kalau ada hakon bulan ini, kalau 3 bulan yang akan datang hakon. Kan begitu. Nah itu begitu. Maka dari itu saya sampaikan pada hari ini, mungkin sudah pernah disampaikan ke yang lain. Apa sih kewajiban kita terhadap Islam itu? Terus sebagian banyak yang tidak tahu bahwa Islam hak. Jika mau Islam, kewajiban pulang Islam apa? Tahu. Nah ini kan tahu, kita harus mengetahui. Nanti pertanyaan kita itu bukan hanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa, apa sistem hidupmu. Kan itu pertanyaannya. Walaupun memang sudah kita jawab setiap hari. Bagi mereka yang mengamalkan sunnah Rasul setiap pagi pasti menjawab. Apa jawabannya pagi? Raditu billahi rabbah. Enggak, setiap hari itu pagi mesti kita jawab tuh. Sudah pernyataan kita pagi-pagi. Apakah setelah sholat subuh baca atau menghadiri isyraq atau setelah isyraq atau setelah duha. Aku raditu billahi rabbah. Aku ridho Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Tapi nanti resikonya baik kalau orang itu ridho sebagai Allah sebagai Rabb, maka dia harus ridho untuk mentaati Allah. Itu mesti begitu. Ya tadi itu makna aslama itu. Kamu nyambat muslim-muslim aja orang ini bisa.
Bisa kan? Apa sih artinya kita berpandir? Cuma tanggung jawab kita berpandir itu ada. Nah, jadi ketika raditu billahi rabba, kita menjawab, sudah dijawab, jawaban dikubur sudah dijawab di dunia. Bahwa aku ridho Allah sebagai Tuhan. Wa bi islami dinan, dan ulun juga ridho Islam sebagai sistem hidup. Pernah kita mengartikan Islam itu sistem hidup. Jadi bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis Rasulullah itu menjadikan kita bersistem. Bahwa memang tidak sempurna itu iya, tapi bahwa kita berkeinginan supaya kita itu berhukum terhadap hukum Allah dan hukum Rasul itu iya. Gimana? Jadi kita ingin bagaimana menyempurnakan Islam kita. Apakah sempurna? Tahu. Yang penting bahwa ada keinginan kita untuk bersistem hidup secara Islam. Kita kadang-kadang sulit mengetipi kuku aja kadang-kadang kiri. Orang kanan Pak bedorong. Contoh sistem hidup Islam yang kecil begitu. Pengajian, berbagi makanan, makan tangan kiwa, minum tangan kiwa. Contoh kecil. Bagaimana dengan yang lainnya? Wujud kan? Jadi ternyata bahwa kita tidak mampu untuk bersistem hidup Islam. Belum lagi yang lain-lainnya lagi. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mana kita punya komitmen Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi, hamba dan utusan. Jadi itu yang kita yakini. Sehingga kita juga mentaati Rasulullah SAW. Mencintai Rasul itu mentaati Rasul, Pak. Itu begitu mencintai. Tidak mencintai selain Rasul. Kalau orang yang kita cintai tidak sesuai dengan Rasul, itu begitu. Siapapun tidak bisa menyelisihi Allah dan Rasul. Nah itu seperti itu. Ya pagi itu kita baca, kan? Mudah-mudahan begitu nanti kita ke alam kubur. Kenapa? Karena kehidupan kita di dunia ini sudah beramal soleh, jadi nggak masalah. Kembali, jadi hakul muslimi ala islamihi. Yang pertama, an yusaddiqahu, an yata'allamahu, an ya'malahu, an yuballighahu, an yasbira lahu, dan yang keenam, an yujahidahu. Apa artinya? Nah, kita itu ingin bakal berdasarkan 6-6-nya ini kita laksanakan, maka salimah. Maka dia yang mengaku dirinya sebagai muslim, dia akan selamat. Iya, akan selamat di mana? Ketika ia hidup di dunia dia selamat, dan nanti sampai kita ke akhirat yang dikekalkan oleh Allah pun juga kita akan selamat. Kalau kita ini ada incaan loh hidup. Allah menciptakan kita bukan dari incaan, kelihatannya incaan. Itu bujuran Allah menciptakan kita supaya kita menempati di dunia ini, supaya menjadi khalifatullah dan menjadi Abdullah. Dua itu tugas kita, Bapak. Bagaimana kita bisa memperbaiki terhadap alam ini, dan bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah, itu tak tugasnya. Sebagai khalifatullah dalam rangka juga menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah. Yang kita inginkan seperti bahwa sebenarnya katakan kita tidak sempurna, iya. Ibaratnya kalau sekolah itu, kalau ya ini orang kuliah nilainya itu berkawan jangan D, barang C. Ada anak kuliah? Ada kuliah. Oh ya ini ada siber, ada kuliah pakai online, kayak tinggalnya. Menurut apa ada pangkat?
esas sarjana sosial. Wah, ini kan dapat dipayu lagi daripada kayak itu. Di mana-mana sudah banyak sarjana. Malah sempat nanti hendak kita embel-embel. Nah, jadi sekalian, itu seperti itu. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita itu meyakini, membenarkan terhadap Islam. Satupun ayat yang ada di dalam Al-Quran kita tidak pernah menyelisihi, dan kita meyakini an-yusaddiqah. Itu nomor satu, Pak. Semua apa yang menjadi sabda Rasulullah, hadis Rasulullah dalam kategori yang bisa kita terima, yakni sahih, maka semuanya itu adalah kita membenarkan dan kita meyakini. Itu seperti itu, an-yusaddiqah. Dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Hanya saja yang disebut dengan orang yang beriman itu adalah yang iman beneran loh. Mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Rasul, keadaan iman mereka lam yartabu, tidak ada keraguan. Yuqinun, mereka yakin. Lam yartabu, mereka tidak bimbang. Tidak bimbang sama sekali. Apa yang diterangkan oleh Allah, apa yang diterangkan Rasulullah, nyambung terus. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Coba bayangkan, 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Satu pun ayat tidak ada yang kita ragukan. Makanya surat Al-Baqarah ayat pertama Allah menjelaskan Alif Lam Mim. Tidak ada yang mengetahui artinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Quran itu nilainya luar biasa, termasuk salah satu dari ijaz. Salah satu dari keistimewaan Al-Quran itu di mana Allah itu menggunakan potongan ayat, potongan huruf, sampai-sampai Rasulullah itu tidak pernah menerangkan itu. Cuma kadang-kadang manusia ini ya, menggunakan akalnya itu mengakal-akali huruf yang ada dalam Al-Quran itu. Akhirnya dikait-kaitkan dengan buku primbon, buku-buku orang Cina yang menghayal-hayal tentang makna daripada huruf atau angka, sehingga ada kepercayaan-kepercayaan yang berhubungan dengan huruf. Sampai huruf itu berhubungan dengan huruf Latin maupun hubungannya dengan huruf Arab. Sulikan sin 15, lam berapa? Itu kalau dikumpulkan itu bisa 75. Kalau pengen membuka buku dalam primbon 75 itu kena kuda. Untung berarti. Lalu nanti kebetulan mencari jodoh, pas berdatang lawan orang nangarannya Faridah. Fa-nya berapa, ro-nya berapa, dal-nya berapa, ha-nya berapa. Kena berapa? Katakan 90. 90 tambah 75, 165. Dibuka-buka, oh sekalinya kena kurang. Akon kada jadi baik. Atau karena saking cintanya karena kalau dipindah-pindah, lalu ngaran orang ditambah menjadi Sulikan Syah. Hebat tuh orang kita. Sesuai berubah itu lah.
Begitu ditambah, lalu kena 210. Dibuka, kenapa? Tahu. Nah itu Pak. Padahal Allah dan Rasulnya tidak menerangkan tentang. Ketika Allah dan Rasul tidak menerangkan, nggak usah kita bawa macam apa. Dan tidak pernah terpikir untuk kita bertakhayul terhadap huruf-huruf ataupun nomor-nomor. Banyak kalau takutkan kawan-kawan yang berdagang di pasar, dagang mobil maupun dagang sepeda motor, itu luar biasa hitungannya huruf. Jadi kalau diisi nomor huruf yang pertama itu 1, kemudian akhirnya itu adalah tinggi persekian. Dari mana? Padahal Allah Subhanahu wa taala itu adalah sumber yang memberikan rezeki. Kenapa jadi lari ke sepeda motor atau lari ke motor? Inilah yang disebut dengan kesirikan itu di situ. Itulah sebabnya, makanya ayo Bang kita yakin dengan apa yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang bagaimana mewajibkan kepada kita untuk membagi warisan ketika orang itu sudah meninggal, kita bagi. Tidak perlu berlama-lama. Kalau berlama-lama pasti akan mengakibatkan permusuhan. Itu begitu. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil unthayayn wa in kunna nisaan fawqa thnatayn falahunna thulutsa ma tarak ila akhirih. Allah mengatakan tilka hududullah. Ini adalah merupakan batasan hukum-hukum Allah. Apabila salah seorang di antaranya yang meninggal dunia dan punya harta, kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum namanya warisan. Kalau kada bisa membagi, tak konekan, kan sudah kada pentingnya. Biasanya nak kada berbagi itu yang merasakan tak. Merasa akan nyaman. Kadang-kadang lalu ahli-ahli waris yang lain macam-macamnya dia akalannya. Namanya ada bagus lekas dibagi itu ya. Pandangan orang kadar rumputnya. Justru nak kada dibagi itu nama orang kadar rumput. Umpama begitu. Jadi kita wajib meyakini terhadap Islam. Memang untuk ke arah sana itu Allah berfirman, wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Untuk beriman kepada Allah itu, kepada Rasul, dan keimanan mereka itu tidak sampai kepada tahapan ragu. Loh, kita ini kan sholat berjamaah. Apalagi sholat subuh itu luar biasa ya, keutamaannya. Kemudian kita melaksanakan, maka berarti kita itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Janji Allah kalau orang itu bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar yang kita tidak tahu bagaimana bentuk jalan keluar. Akan menjadikan kepada orang yang taat kepada takwa itu akan mendapatkan rezeki yang kita tidak tahu dari mana datangnya rezeki itu. Apakah kemudian tidak ada usaha? Ada. Tapi baik kalau kita melihat dari rangkaian ayat Al-Quran dan hadis itu, ternyata bahwa usaha itu bagian kecil, bukan tidak berarti tidak penting. Yang banyak itu justru di luar daripada usaha. Sedang usaha itu saja dibanding dengan pemberian Allah itu kan sebanding. Biarlah bersama-sama berusaha untuk membangun masjid. Apakah mengira-ngira sehingga masjid ini berdiri yang seperti ini? Awalnya ada seamal tuh Pak, pasirnya nggak ada. Hujan baik kawan-kawan di manapun juga begitu. Punya usaha itu kecil Pak dibanding dengan pemberian Allah.
Kalau di dalam Al-Quran itu Allah menerangkan tentang Maryam. Maryam itu dalam surat Al-Imran ketika beriman dan bertakwa kepada Allah, makanan itu datang dengan sendirinya. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Jadi Zakaria itu saben masuk ke kamarnya Maryam, tentu saja masuknya itu dengan istrinya Bapak. Karena Zakaria itu kan iparnya Maryam. Ya kan ada betapa banyak Zakaria memasuki kamar iparnya lah. Nah jalan, tapi kan dengan istrinya. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Kok bisa begini wahai Maryam? Makanan ini lengkap. Dan anehnya makanan yang ada di meja Maryam itu makanan yang bukan musimnya. Makanya bukan musimnya. Bukan ada musim durian, ada kita balik. Lain oh yang ini kalau Pak, oh yang ini durian bila ada, berarti kan lain. Kalau belum musimnya buah apa ada. Nah, di wadah kan itu ada, di wadah. Pun wayang itu ada banyak, itu adalah melempari kalau ke atas itu gitu. Ini enggak. Apa jawaban? Qala huwa min indillah. Kenapa? Karena Maryam menjadi orang yang takwa. Pada suatu hari datanglah malaikat Jibril memberikan kabar kepada Maryam, Maryam, kamu akan berdiana nih. Terkejut aja apa? Kenapa? Walau yang sasli baca, tidak pernah aku ini tersentuh oleh manusia laki-laki. Bagaimana aku akan berisi anak? Tidak mungkin. Lam yang sasli baca, tidak pernah menyentuh kepada laki-laki. Apa jawaban malaikat Jibril? Kalau Allah berkehendak, maka jadilah. Akhirnya apa? Maryam hamil tanpa pernah disentuh oleh laki-laki, apalagi pacaran mau disentuh jangan semua. Coba bayangkan, anak yang liwalatun, bagaimana aku nih berisi anak sementara aku tidak pernah disentuh oleh seseorang laki-laki. Tapi kalau Allah berkehendak, Maryam jadilah. Nah coba bayangkan, pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang wajar bagi seseorang. Bagi seseorang yang pacarannya karena semua timbul bagi anak, lebih bayangkan, kan wajar saja. Tetapi seperti itu sebuah pernyataan Maryam tidak meyakini terhadap ketetapan Allah. Maryam itu yakin, cuma pertanyaan yang seperti itu kan bagi seorang beriman mestinya harus iya kayak itu aja, mestinya kalau boleh menjawab. Akhirnya Maryam hamilnya besar, keluar pada rumah, kemudian sampai ke Palestina. Ketika sudah lapah benar, anak makan, anak minum, kalau minta rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan rezeki kepada orang. Maksudnya langsung kayak semula ada orang. Oh, Maryam nggak bisa. Itu ada pohon kurma, goyangan pohon itu. Inilah bentuk usaha. Begitu Maryam berdiri, karena ada perintah Allah menggoyangkan, digoyang pohon kurma itu. Jangan biar gambarkan pohon kurma itu seperti sekarang kurma bangkok, bukan. Kurma bangkok wayanya kan. Jadi apa namanya ambil kurmanya kita kawal, wayanya pakai tangan rendah sudah berbuah kan. Kalau dulu belum berumur 6-10 tahun karena kawal. Seperti pohon nyiur tuh Pak. Lihat kalau ke Mekah lihat kalau pohon kurma tinggi, kalau kecuali yang jalan-jalan itu, yang jalan-jalan itu rendah itu berbuah. Begitu ada pohon digoyang. Siapa yang tergoyang? Pohonnya ke Maryamnya kan? Waktu menggoyang pohon itu yang tergoyang tuh pohonnya ke Maryamnya kan? Ya jelas Maryam. Kalau aku menggoyang tiangnya itu nah. Awalnya bergerak tiangnya lagi itu. Orangnya betianan pulang. Ternyata begitu digoyang, Maryamnya yang bergoyang, ketepukan banyak kurma dari atas. Coba biar bayangkan. Seorang petani itu apabila dia ke sawah, kemudian keluar bulirnya, habarnya, betul atau salah nggak tahu, itu bulir yang baru tumbuh, itu setiap malam itu
terbuka kayak gitu. Lalu air embunnya masuk ke dalam. Kalau siang panas tutupnya, malam buka, siang tutup sendiri, buka sorong apa? Kalau kada percaya coba ya biar ke perumahan. Apa malam itunya? Tahu bulir lah ya? Bulir itu apa ya bahasa kita? Nah keluar pacang jadi banih itu nah. Itu bulir keluarnya. Nah, kemudian kalau siang tutup, malam buka, akhirnya penuh. Sekarang persoalan seorang petani pernah tidak keluar malam-malam melihat ibaratnya itu dibuka sebuting-sebuting. Karena kalau siang tutupin kan ada kalau. Jadi Pak, usaha yang kita lakukan itu dibanding dengan pemberian Allah kada sebanding. Seorang pedagang kalau tidak ada Allah memberikan keinginan orang yang pembeli untuk datang membeli, tidak akan payu kan? Yang menjadikan orang itu membeli karena Allah memberikan keinginan kepada orang itu untuk membeli. Itu begitu. Kalau ada rezeki kita, biar tanah itu parah lawan seorang, ya kadang-kadang seorang. Walaupun memang dalam tuntunannya kalau kita itu harus menjual tanah, tawari Pak dulu keluarga yang dekat. Adik siapakah kalau anak nukar pemarina kan itu. Kadang-kadang menukari, ibu itu tawarkan pulang. Nang tetangga kita anak kamu nukari tanah kok. Nah kan itu. Tuntunannya kan begitu dalam Islam Pak. Aturan kawan-kawan kita ada tanah nama jual anak kamu nukari kada juga ada tajak kayak lagi nah siapa yang mau beli itu tuntunannya begitu jadi kita tawarkan dulu kepada orang-orang tapi kan dalam kenyataannya kan tidak kadang-kadang kita yang dekat saja tidak tahu gitu bahwa tanah itu ditawarkan ke orang begitu sudah payung ada tawarkan aku kan seperti itu padahal tuntunannya Pak hebat Islam itu Rasulullah itu mengatur tentang jual beli apa yang kita lakukan itu pada keluarga dulu pada kerabat dulu baru nanti kepada orang lain kalau memang tidak bisa membeli atau terlalu larang atau memang kada pati hendak bisa kepada yang lain karena memang kita tuh kalau beli rumah atau tanah itu mengkawal apa ya petuntunan Rasulullah ajar qobladar itu bangun kawah urusi dulu kayak apa lingkungan tetangga itu macam apa gitu nah baru menajak rumah kalau ini kan ngalih ada meleh ngalih juga dan Rasulullah juga tidak suka kalau ada orang itu bimat mencari rumah para masikin ada ketujuh juga biar aja rumahmu itu di sana karena min kulli khutwatin ila masjid sedekah jadi seketika kita itu berjalan menuju ke masjid jauh berpahala setiap langkah mana sudah parah karena turunan itu kan tersinggung apa sudah parah karena masuk turun kayak itu jadi biar aja ya Rasul jauh-jauh gak apa-apa mengkul ikut batin dalam masjid saudara tidak usah bihimat mencari parah amun ada ayo anak amun ada parah dengan masjid itu nyaman Pak syukur benar kok ada orang dekat dengan masjid juga sakit hati jangan Pak disyukuri loh syukur alhamdulillah parah lalu apa kita sempat sholat qobliyah itu di rumah tapi kalau jauh qobliyahnya di masjid badiahnya baru di rumah kalau mau kalau enggak di masjid pun juga enggak apa oke kembali jadi kita harus meyakini secara totalitas terhadap qala Allah dan qala Rasul itu mesti begitu. Nah berikutnya adalah bagaimana kita taklil ya ta'allamahu itu wajib nggak bisa enggak apalagi sarannya sekarang banyak kemudian waya'malahu kemudian setelah kita mempelajari kewajiban pula untuk mengamalkan makanya
ihdinas siratal mustaqim itu salah satu diantaranya adalah yang kita minta hidayah itu namanya hidayah taufikiyah, kemampuan kita untuk mengamalkan baik. Hidayah yang kita minta itu kan ada 5 baik. Ada hidayah ghariziyah, ada hidayah insting, ada hidayah hawasiyah, adalah panca indera, ada hidayah akliyah, akal kita, ada hidayah diniyah, petunjuk dalam memahami agama, dan hidayah taufikiyah, kemampuan kita untuk mengamalkan. Paling berat di situ takwa, tapi kan mengamalkan. Kemudian yang ketiga, wa an yuballighahu, wajib atas kita untuk mendakwahkan baik. Dan yang keempat, an yasbirolahu, kewajiban kita untuk bersabar. Tulak ini baik, kalau ada sabar kan ada tulak ya. Apakah digawian di rumah itu? Nggak ada tertulak. Makanya begitu kita melaksanakan petunjuk Allah, maka ada kesabaran di sana. Dan yang keenam adalah membela terhadap Islam atau berjihad untuk Islam. 6. Insya Allah pada masa yang akan datang akan coba kita mengkuliti kembali bagaimana kita meyakini, bagaimana kita mengilmui, bagaimana kita mengamalkan, bagaimana kita mendakwahkan. Nah coba, bagaimana kita bersabar dalam Islam, dan bagaimana kita membela atau jihad untuk Islam. Kata daerah pada takonan sampai ada Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.